Ajarku mengerti dengan kuasa firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku sesuai rencana-Mu. Ajarku mengerti dalam firman-Mu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Ajarku berharap pertolongan-Mu. Ajarku berharap saat menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Roh Kudus, antar segala doaku dan ibadahku pada malam ini ke tempat Bapakku dalam surga, ke tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus Raja alam semesta. Mendengar langkah Tuhan dan Maria atas segala permohonan doaku dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, menginginkan jamahan tangan daripada Allah dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan. Jiwa dan tubuhku persembahkan di hadapan daripada Allah. Curahkanlah kuasa hikmat roh pengertian pengajaran dari tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Kumandangkanlah keajaiban ilahi-Mu, bersinarlah Tuhan oleh mujizat yang nyata dari tangan Allah sendiri. Dengan nama Roh Kudus kami belajar dan percaya, belajar firman Tuhan. Pada malam ini Tuhan, saat kami Tuhan belajar firman Tuhan, kami percaya bimbingan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah oleh keajaiban ilahi daripada Tuhan. Dengan nama Roh Kudus kami berdoa, jamah kami semua maupun yang menonton video dan berkati, semakin hikmati Bapa ini menjelang akhir zaman, sehingga kami tidak tertipu daya keajaiban dunia, mujizat dunia, hikmat dunia berbicara tentang firman kebenaran maupun menyembah Engkau, melainkan dengan naungan bimbingan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, kasih karunia hikmat luar biasa dari tempat-Mu Bapa yang maha tinggi mengajari maupun yang mendengar video ini. Bapa yang baik, kami belajar malam ini, kami percaya Tuhan, ini jelang akhir zaman. Bekerjalah kasih karunia hikmat kuasa daripada Tuhan, membuka hati pemikiran kami saat kami belajar firman Tuhan. Sesuai dengan pernyataan firman Allah, aku berdoa kepada Tuhan, mintalah roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, sehingga kami mengandalkan kuasa Roh Kudus keilahian, mujizat keajaiban yang nyata yang kami percaya, yang akan menyelimuti kami, dan berhikmatlah kami semua jamahan tangan daripada Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami percaya pada malam ini, hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Jamahan mulai terjadi. Haleluya Roh Kudus yang baik. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, dan selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan melalui media sosial ini yang selalu kita buat. Dan barang siapa yang menonton video ini, kita bersama-sama menontonnya percaya diri
dengan roh hikmat pengajaran firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan kita. Dan marilah belajar di saat datang menyembah Tuhan, mintalah dalam hatimu terarah dan tertuju kepada Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus, maupun menyanyi puji-pujian, maupun menjabarkan firman Tuhan, maupun mendengar firman Allah. Mintalah hikmat kasih karunia tuntunan Roh Kudus, keajaiban ilahi yang menjamah kita di saat kita menyembah Tuhan. Supaya kita penting waspadai saudara-saudariku. Di saat kita datang kepada Tuhan, berteduh, waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai terjadi tipu daya iblis, tipu muslihat iblis di saat datang menyembah Tuhan. Hati-hati. Di saat kita datang menyembah Tuhan, beribadah, belajar firman Tuhan, begitu kuat serangan-serangan kuasa kegelapan. Supaya kita salah datang menyembah Tuhan, supaya kita salah berdoa. Tuhan ingatkan, ini menjelang akhir zaman. Firman Allah berkata, menjelang akhir zaman aku akan mengutus Rohku kepadamu. Tujuannya ialah supaya kuat kita dengan percaya nama bimbingan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam kehidupan seharian datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun yang menonton video ini, percayalah saudara-saudara, ini pesan-pesan daripada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus menjelang akhir zaman telah mulai mencurahkan kodrat ilahinya, mujizat keajaiban yang nyata dari tangan dia curahkan kepada umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita harus penuh percaya dengan Roh Kudus di saat datang berteduh kepada Tuhan. Itu penting saudara-saudara. Karena kita hadapi menjelang akhir zaman tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, tipu daya iblis. Berkekuatan kuasa kegelapan menjelang akhir zaman ini untuk menyerap pemikiran kita, untuk menyuci pemikiran kita, mengejar mereka supaya kita tidak sadar diri, sehingga datang kepada Tuhan terjadi hikmat dunia, mujizat dunia, keajaiban dunia. Sebab dunia ini mempunyai mujizat, dunia ini punya keajaiban, dunia ini mempunyai hikmat. Salah satu contoh saudara-saudara, mungkin sudah kita melihat, memahami di bawah kolong langit, di atas bumi ini, di mana pengertian daripada mujizat keajaiban dunia. Kalau saya ingin kaya bisa, tapi percaya saya mujizat dunia. Itu saudara-saudara. Jadi kalau kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, penting ada pemahaman, penting ada kedewasaan. Jangan lari dari firman perkataan Allah yang hidup. Kemungkinan selama ini kita ada sedikit kurang paham datang menyembah Tuhan. Ada kita sedikit mendengar firman Tuhan enggak bisa kita terima dalam ranah iman kita. Ada kemungkinan di saat ibadah ke gereja, ke mesbah Tuhan, begitu penuhnya sukacita di saat puji-pujian, begitu penuh. Apakah itu hikmat daripada Allah atau hikmat dunia? Ini penting kita pahami. Yang akan terjadi menjelang akhir zaman ini, perbuatan kuasa kegelapan, tipu daya muslihatnya ialah penting kita pahami, kita semakin dewasa. Karena dalam firman Tuhan, hati-hati tipu daya iblis, tipu muslihat iblis di dalam kehidupan keseharian, apalagi kita datang menyembah Tuhan, di saat datang kita ke mesbah daripada Allah. Bagaimana kita punya cara menghadapi itu? Maka di saat kita datang berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus di dalam tubuh kita. Tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak percaya Roh Kudus di tubuh kita. Segala ibadah itu tidak menjadi layak di hadapan daripada Allah. Maka terjadilah hikmat dunia berbicara. Sepertinya perasaan kita sih seperti hikmat daripada Tuhan. Ternyata keajaiban dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berdoa dengan nama Roh Kudus. Bahkan murid daripada Allah, nabi, rasul,
Tuhan utus mereka memberitakan Injil kebenarannya. Tuhan berkata kepada mereka, aku akan mengutus Roh Kudus. Sehingga kamu mengerti tentang menyembah aku, kata Allah. Sehingga kita menerima hikmat-hikmat kasih karunia tuntunan Roh Kudus, kuasa ilahi, keajaiban mujizat daripada Tuhan kalau kita percaya dengan penuh Roh Kudus. Kalau kita sudah dibimbing oleh Roh Kudus, maupun berdoa kita bijak, kita pandai berbicara. Di dalam ibadah itu kita diam tenang, karena sudah dibimbing oleh Roh Kudus keajaiban ilahi. Jangan sampai kita tertipu daya. Kalau kita dibimbing Roh Kudus, di saat hamba Tuhan, di saat pendeta, di saat pelayan Tuhan menjabarkan firman Allah, tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang bersungut-sungut. Coba kita pahami sekarang. Selalu terjadi dalam keibadahan. Di saat kita menyanyi, menyembah Tuhan puji-pujian dengan penuh sukacita. Wah, luar biasa. Tetapi di saat hamba, pendeta, pelayan Tuhan menampilkan berita Injil perkataan yang hidup, banyak ngantuk dan banyak bersungut-sungut. Bahkan banyak melihat HP di dalam keibadahan itu. Penting kita pahami. Terjadilah sebuah hikmat dunia dalam keibadahan. Tetapi kalau kita dibimbing Roh Kudus, ada nuansa baru dari tempat yang maha tinggi. Berkumandang keajaiban ilahi yang telah bersetubuh dengan tubuh kita. Sehingga tidak ada roh ngantuk dan roh malas di saat mendengar firman kebenaran Allah. Bahkan hamba pelayan Tuhan kita mari percayakan tulus hati kita. Menampilkan berita Injil perkataan Allah yang hidup dengan penuh Roh Kudus. Sebab murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus karena percaya mereka dengan penuh Roh Kudus, sehingga sanggup mereka memperkatakan firman perkataan Allah hidup di jalan kebenaran. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Maka kata firman Tuhan, janganlah hendak kau bawa kepandaian kepintaranmu, melainkan berdoalah engkau kepadaku, mintalah roh hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Allah. Percayakan Roh Kudus membimbingmu di saat kita menyembah Tuhan. Itu kunci utama, saudara. Sehingga kita tidak tertipulasi kuasa kegelapan, tidak tertipulasi hikmat dunia, tidak tertipulasi keajaiban dunia, mujizat dunia. Coba kita pahami. Menjelang akhir zaman, kemungkinan besar bagi hamba pelayan Tuhan dimanapun berada, pasti sudah ada Tuhan nikmati itu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa keajaiban ilahi, bimbingan Roh Kudus. Mungkin sudah ada itu di mana-mana pun saudara-saudariku berada. Mari saudara hamba Tuhan yang dijamah Roh Kudus, percayakan firman Tuhan di saat kita menyampaikan firman Allah, penuh percaya kepada Tuhan Yesus, supaya tercurah hikmat kasih karunia, tuntunan keilahian, keajaiban kodrat ilahinya yang menyelimuti dan membimbing kita di saat menyembah Tuhan. Jangan tiadakan Roh Kudus dalam tubuh kita di saat kita menyembah Tuhan. Itu penting terutama. Nanti bisa kita bacakan dalam firman Tuhan apa pekerjaan kuasa kegelapan tipu daya iblis. Apa pekerjaan keajaiban dunia, mujizat dunia. Nanti kita baca dalam firman Tuhan. Itu semua ada tertulis. Inilah pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Supaya kita ada perubahan-perubahan baru datang menyembah Tuhan. Sehingga tidak terjadi hikmat dunia berbicara dalam keibadahan. Apalagi mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau kita percaya penuh dengan Roh Kudus, kita camkan jiwa dan tubuh kita, bahwa Roh Kudus sudah ada di tubuh kita. Sehingga kita mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, pasti terjadi meneteskan air mata. Ada genggaman keajaiban oleh Roh Kudus. Kita sadar diri yang tidak lupa segala dosa di hadapan Tuhan. Kita meneteskan air mata datang kepada Tuhan. Bahwa kita adalah manusia tidak sempurna di hadapan daripada Allah. Dan tidak ada yang kudus dan tidak ada yang tidak lupa segala dosa di hadapan daripada Allah. Jangan sampai terjadi kita ke dalam ibadah tidak mengaku dosa kepada Tuhan. Hati-hati. Ini
kita buat saudara-saudariku bagi penonton dimanapun semuanya. Ini perintah Tuhan, bukan perintah saya. Tuhan selalu memberikan renungan-renungan hikmat tapi tidak lari dari perkataan Injil. Bahkan murid-muridnya biar tahu diajari dengan Roh Kudus. Jadi percayakan Roh Kudus, saudara-saudariku, tidak menyembah Tuhan. Nabinya, rasulnya. Supaya kita tidak terjadi seperti orang Farisi. Supaya kita tidak terjadi manusia munafik di hadapan daripada Allah. Penting ada pemahaman, pematangan kasih karunia tuntunan Roh Kudus. Hikmat kasih karunia ada tempat yang maha tinggi Yesus Kristus, Raja alam semesta. Coba mari kita pahami. Apa kata Yesus di dalam dunia ini? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada muridnya? Di saat muridnya bertanya, udah begitu lama kamu bersahabat dengan saya, bahwa Tuhan Allahmu tidak kau kenal. Siapakah aku? Semua mujizat-mujizat keajaiban sudah kunyatakan di hadapan kalian. Bahkan orang mati dihidupkan. Maka Tuhan Yesuslah Allah pencipta langit dan bumi segala isinya, yang berubah wujud seperti manusia di dunia ini. Kenapa dia berubah wujud di dunia? Karena dia menciptakan manusia segambar dengan Allah. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak mungkin segalanya. Kita kan percaya dalam firman. Kita tidak tahu, tidak terselami rencana Tuhan. Mari saudara-saudaraku seiman sekasih, yang pada khususnya yang percaya kepada Yesus, yang merasa dirinya Tuhannya Yesus Kristus, apalagi lagi khusus kita umat Kristen Nasrani dimanapun berada. Percayalah saudara, hati-hati. Tuhan mengingatkan kita semua, memesankan supaya kita dapat memahami. Di saat datang berteduh kepada Tuhan berdua, menyembah Tuhan di mezbahnya, tidak tertipulasi hikmat dunia di saat menyembah Tuhan. Mungkin kita selalu memahami itu terjadi. Coba kita sadari. Di saat kita datang di mezbah Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ke-7. Kenapa manusia orang percaya kepada Yesus pada hari ke-7 datang di mezbah Tuhan? Karena Tuhan Allah Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi segalanya. Bahwa Tuhan Allah Yesus pada hari ke-7 berhenti segala pekerjaan. Itu. Coba Anda hitung hari ke-7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu 6 hari. Hari Minggu hari ke-7. Maka dikatakan berhentilah. Kita pada hari ke-7 datanglah kepada Tuhan. Supaya kita memahami. Maka di saat kita belajar firman Tuhan, saat menyembah Tuhan, minta hikmat kasih karunia tuntunan Roh Kudus. Keajaiban, keilahian daripada Allah. Maka Tuhan Allah berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Kejarlah mujizatku. Kejarlah kuasaku. Percayalah kau dengan Roh Kudus. Bagi siapa yang menonton video ini, supaya kita pahami semua, sehingga kita tidak salah menyembah Tuhan. Jangan seperti orang kita Farisi, ujung-ujungnya manusia munafik. Kita bertanya dalam diri kita sendiri saat ini, bahwa mungkin sudah banyak mendengar firman Tuhan, sudah banyak mengerti kebenaran Tuhan. Siapakah yang menjadi Tuhan Yesus Kristus? Orang yang mengenal kebenaran firman Allah. Karena mereka tidak memahami hikmat kasih karunia, rencana Tuhan, program Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari segala perbuatan dosa. Oleh karena tertipulasi hikmat dunia, mujizat dunia. Di saat orang Farisi datang menyembah Tuhan. Makanya kita hati-hati. Tuhan tidak mengizinkan umat-umatnya seperti orang Farisi. Penting kita pahami kenapa firman Tuhan berkata, kamu adalah dombaku, kamu adalah jemaatku, kamu adalah bait suciku. Coba kita sadari dalam firman Tuhan. Setiap orang percaya kepada Yesus bahwa tubuh kita adalah tubuh daripada Kristus. Kita adalah bait sucinya. Bahwa gereja itu mezbah, tempat kebersamaan menyembah Tuhan. Maka Tuhan berkata, berdoalah dengan Roh Kudus di saat kita datang menyembah Tuhan. Mari saudara-saudari kita pahami firman ini. Apakah benar menjelang akhir zaman, apakah terjadi tipulasi
mujizat keajaiban dunia, oleh hikmat dunia yang harus kita antisipasi waspada. Mari kita buka firman Tuhan saudaraku malam ini, sehingga tidak melenceng dari firman perkataan hikmat kasih karunia yang telah Tuhan curahkan kepada orang percaya kepada Dia. Kemungkinan hamba pelayan Tuhan sudah banyak dicurahkan Tuhan, tetapi terkadang kita tidak memahami. Mari semakin belajar memahami rencana Tuhan. Dunia ini tinggal. Apapun harta kekayaanmu, apapun yang kau miliki, kita lahir telanjang, akan kembali telanjang di hadapan daripada Allah. Penting kita pahami. Bukan tidak butuh kita, dunia butuh. Tapi datanglah selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat setia yang pemberiannya kepada kita. Itu terutama. Di salah satu contoh di dalam kebenaran Tuhan, bukan hanya teori, di prakteknya. Sekarang banyak kita mungkin salah paham. Banyak secara teori, tapi di perbuatan tidak ada. Sementara orang Kristen mengatakan iman, kasih, dan pengharapan. Apakah kita sudah menolong sesama? Apakah kita sudah melihat kelaparan? Apakah kita sudah memberikan orang-orang kelaparan tidak makan? Tuhan melihat manusia percaya kepada Dia di perbuatan, bukan di teori, saudara-saudara. Kenapa kita katakan tidak di teori? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Orang nggak sekolah penjabaran firman Tuhan pun anak-anak bisa Tuhan angkat. Itu. Jangan hanya di teori, berbuat. Perhatikan orang kelaparan, bersedekahlah kepada orang yang tidak mampu. Bersedekahlah kepada yang cacat dalam lahirnya. Sekarang nggak ada. Hanya mengerti kasih, tetapi di perbuatan tidak ada sama sekali. Mohon izin. Siapa bisa bilang, siapa yang berani mengatakan Yesus itu masuk surga? Belum tentu. Tetapi kalau sanggup kita berbuat dengan pernyataan firman dalam kepribadian hidup kita, mungkin kita bisa masuk kerajaan surga kata Allah. Di perbuatan. Mungkin gimana ya dibilangnya? Sekarang kasih sudah mulai hilang. Di perbuatan itu nggak ada. Bahkan kemungkinan besar kita di rumah pribadi kita belum pernah kuasa berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur segala berkat setia pemberiannya kepada kita. Mungkin nggak ada. Tujuan daripada firman Tuhan melalui media sosial ini, saya sampaikan semua terjangkau. Saya di sini tidak mencari keuntungan pribadi, tidak. Saya tidak pernah bilang media ini, channel ini di-subscribe. Nggak mau aku. Like, share kepada keluarga kita semua seiman. Nggak mau aku di-subscribe ini. Karena aku bukan menjual firman, bukan mengobrol firman saya. Saya memberitakan Injil. Karena yang saya inginkan adalah di perbuatan, saudara itu. Yang saya inginkan adalah di perbuatan. Saya menginginkan di perbuatan. Perbuatan saya sampaikan firman Tuhan. Itu yang saya harapkan. Bukan hanya di teori, di prakteknya. Saya yang mampu memberi firman Tuhan yang kebenaran sebenarnya. Itu. Sekalipun hidupku susah, sekalipun banyak pergumulan. Ini banyak pesan Tuhan menjelang akhir zaman ini. Saya rasa pribadi, saudara-saudaraku hamba Tuhan pelayan, mungkin bukan hanya sama saya aja dikasih ini. Mungkin sudah hamba pelayan Tuhan dimanapun berada, sudah Tuhan curahkan ini sebenarnya kepada saudara-saudariku. Tapi mari kita pahami, supaya terjangkau semua, sehingga kita tidak tertipulasi keajaiban dunia, tidak tertipulasi mujizat dunia, tidak tertipulasi hikmat dunia. Contoh, coba kita pahami. Kenapa di saat mau ibadah ke gereja begitu cerah meriahnya? Sepertinya hikmat dari Allah. Waktu menyembah Dia puji-pujian. Di saat firman Tuhan disampaikan hamba pelayan Tuhan, berita Injilnya, banyak yang ngantuk dan banyak yang bersungut-sungut. Bahkan banyak main HP.
Mari saudara-saudara. Kalau kita buka HP di mesbah Tuhan dengan mencari firman Tuhan, boleh. Mari kita hamba pelayan Tuhan memahami. Percayakan dengan Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus, Roh Allah yang kudus di tubuh kita, kita tahu perbuatan manusia itu. Tetapi nggak bisa kita ungkapkan karena itulah rahasia keilahian oleh Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata, jangan kau menghakimi. Itu. Melainkan duakanlah mereka. Saudara kasih dalam Yesus, mari kita baca firman Tuhan pada malam ini. Apa pekerjaan kuasa kegelapan menjelang akhir zaman ini? Sehingga Tuhan ingatkan kita melalui media sosial ini dan melalui firman perkataannya. Coba saudara-saudariku, supaya kita benar-benar. Ya, coba Anda buka Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nanti saudara-saudariku. Supaya kita pahami. Di sana dikatakan perikopnya perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani artinya perlengkapilah imanmu dalam tubuhmu, percayakanlah dibimbing Roh Kudus. Jangan kita memperlengkapi iman di tubuh kita tapi tidak percaya Roh Kudus yang menolong. Karena Tuhan Allah berkata, aku akan mengutus Roh penolong kepadamu. Tidak kubiarkan engkau beban yang kau tanggung, kau beban tanggung sendiri, tidak. Aku mengutus Roh penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Menolong kita menghadapi kuasa-kuasa dunia saat ini. Yang begitu cerdik bagaikan ular. Hati-hati kita sekarang. Ini sudah menjelang akhir zaman. Tujuan anak firman Tuhan kita yang percaya kepada Yesus jangan tersesat. Jangan kita tersesat saudara-saudariku. Masih sayang Tuhan sama kita loh. Itulah baiknya Tuhan itu. Apapun kekuranganmu, apapun terjadi dosa, mari bersempuh kepada Tuhan. Manusia satu pun tidak ada yang tidak luput segala dosa. Manusia tidak ada yang sempurna. Kalau ada orang mengatakan yang percaya kepada Yesus, saya sudah sempurna, bagi saya itu manusia orang munafik. Sedangkan Rasul dengan Nabi murid Tuhan Yesus tidak pernah berkata dirinya bahwa dia sudah dekat kepada Tuhan. Tetapi berusaha kita datang bernunduk diri kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Karena kita tidak lupa segala dosa. Maka percayakan dengan Roh Kudus. Maka kalau kita dibimbing Roh Kudus dalam kehidupan, menangis kita loh. Meneteskan air mata kita. Sadar kita berdosa. Tapi kalau kita memakai hikmah dunia, tak sadar kita itu. Karena merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Sama seperti orang Farisi dahulu. Tuhannya sendiri buat dia, mereka tidak kenal. Padahal mengerti firman kebenaran kitab Musa. Memang sih di perjanjian baru pun ada dikatakan. Bukan siapa menjatuhkan imanmu. Bukan siapa yang berbuat dosa kepada kamu. Mereka sudah mengenal kebenaran firmanku, kata Allah dalam kitab Injil. Penting ada pemahaman dengan nama Roh Kudus. Bagaimana kita mengerti hal itu? Percayakan Roh Kudus dalam hidup kita. Sini katakan perlengkapan rohani. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya, kata Tuhan. Hendaklah kamu. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya, mari kita kejar kodrat ilahi. Mari kita kejar kuasa Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus biar kuat kita. Kalau kita datang kepada Tuhan masih kehidupan di bawah langit atas bumi. Kalau kita tidak percaya dengan tuntunan Roh Kudus, tidak sanggup kita menghadapi kekuatan dunia yang penuh sandiwara di dalam dunia ini. Tidak sanggup. Maka Tuhan berkata, kejarlah kuasaku. Bagaimana cara mengejar kuasaku? Percayakan Roh Kudus saat kita berdoa kepada Tuhan. Di saat kita beribadah kepada Tuhan. Di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Roh Kuduslah menghantar segala doa kita. Roh Kudus yang bisa mengubah karakter manusia. Tidak bisa manusia sendiri mengubah karakter manusia. Sesama manusia. Tuhan yang bisa mengubah. Tapi kita percaya dengan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Jadi jangan salah menyembah Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada kita menjelang akhir zaman ini. Itu dikatakan ayat 10. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa senjata Allah? Belajar dalam firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Lakukan di dalam prakteknya, bukan hanya teori. Itu senjata yang kita terima dari Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan kepada kita sungguh kuat. Pertolongan Tuhan kepada kita. Maka belajar dengan naungan Roh Kudus supaya kita sanggup. Itu. Hati-hati, ini di dalam hari zaman. Mujizat dunia, keajaiban dunia, hikmah dunia ada loh. Maka dikatakan dalam 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini firman Tuhan berkata, hati-hati di dalam kehidupan mengikuti jalan kebenaran, jangan sampai tipu muslihat. Percayakan Roh Kudus membimbingmu saat datang menyembah Tuhan. Tanpa kita naungan Roh Kudus tidak sanggup kita menghadapi gelora dunia ini. Tapi kalau kita percaya penuh dengan Roh Kudus, maka kita selalu datang kepada Tuhan rendah hati. Rendah hati kepada sesama, saling mengerti di dalam kehidupan manusia. Timbul belas kasih sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi orang bersalah di hadapannya. Apa pesan firman Tuhan? Saling mengasihilah kamu di antara sesama. Saling mengampuni, sekarang tidak ada lagi. Hati-hati. Jangan kita karena ikut Yesus Kristus percaya terus masuk surga. Belum tentu. Hati-hati. Tapi kalau bisa sanggup kita melakukan pernyataan pemeteran firman, mungkin bisa kita masuk dalam kerajaan surga. Hidup ini sementara. Apapun harta kekayaan kita, kalau kita sudah Tuhan panggil menghadap tata panggilannya, kembali kepadanya, tinggalnya semua itu. Hanya baju sepasang yang bisa kita bawa. Dengan peti mayat kalau orang kita Kristen. Berapa lembar papan. Kalau tanah, berapa panjanglah tanah yang tempat kita. Hati-hati. Maka mari saling mengasihi. Mari saling memberi. Maka berilah, maka diberi. Tentu bagaimana kita memahami ini terjadi? Percayakan Roh Kudus dalam kehidupan seharian. Jangan hanya waktu ibadah percaya Roh Kudus. Jangan hanya waktu berdoa kepada Tuhan di rumah. Seharian dalam hidupmu tuntun aku Roh Kudus. Maka dikatakan, bimbinglah aku ya Roh Kudus setiap waktu. Maka ada lagu nyanyian pujian. Percaya ke Roh Kudus menyembah Tuhan. Supaya jamahan sentuhan Roh Kudus menjamah dan membuat kita menghadapi gejolak gelora akhir zaman ini. Itu dikatakan tadi saudara ayat 10 ayat 11. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita sekarang bukan melawan darah dan daging. Bukan kedagingan lagi. Yang kita hadapi tipu daya iblis manipulasi kita. Supaya kita tersesat. Di saat datang menyembah Tuhan. Salah. Maka firman Tuhan berkata, janganlah nak kamu salah berdoa. Mari saudara-saudaraku, hamba Tuhan pelantu dimanapun berada. Mari kita pelajari bersama. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar. Di sini tidak ada pintar, tidak ada junior. Tidak ada senior. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lihat. Maka firman Tuhan mengingatkan banyak terpanggil sedikit. Banyak yang datang tapi sedikit yang terpilih. Banyak terpanggil sedikit terpilih. Kenapa Tuhan mengingatkan? Supaya kita berjaga-jaga dan waspada mengerti rencana Allah di saat kita datang kepada Tuhan. Yang terdahulu bisa terkemudian. Hati-hati. Ini perumpamaan yang Tuhan berikan supaya kita pemahaman yang menyembah Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Apapun dosamu yang terjadi. Kalau kita datang kepada Tuhan minta pengampunan, pengakuan diri perbuatan itu. Maka Tuhan mengampuni. Mungkin ada di antara kita masih banyak dosa-dosa terselubung. Mungkin di hadapan dunia bisa kita tutupi itu. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak bisa kita tutupi.
Hendaklah doa kita minta pengampunan kepada Tuhan. Apapun hidupmu, miskin dengan kaya, senang, bahagia kita dengan kehidupan di dunia ini, di hadapan Tuhan sama. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengikuti kebenaranku harus siap menderita dan siap pikul salib. Supaya kita, tujuan daripada firman mengatakan itu kepada kita saat ini, pesan Allah, supaya kita tidak terjadi manusia seperti orang munafik. Supaya kita tidak terjadi seperti orang Farisi, karena Tuhan masih sayang kepada umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Itu tadi katakannya 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan hawa kedagingan lagi kita hadapi saat ini. Menjelang akhir zaman ini. Tipu daya iblis. Udah tahu kita ya, saudara-saudari. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetap melawan pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan. Di dalam pemerintahan iblis yang tidak bisa kita lihat. Karena kuasa kegelapan yang berada kuasa di dunia ini untuk menjerat manusia supaya jatuh dalam kekelaman. Tapi Tuhan Allah mengingatkan, berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa membentengi kita, menghalau itu semua dari kita. Penting ada pemahaman, saudara-saudariku. Karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia. Kuasa di pemerintahan, kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang tidak bisa kita lihat. Yang selalu menyeroboti iman dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Sehingga banyak terjadi hanya teori, namun di perbuatan, di praktek tidak ada yang sanggup. Tapi Tuhan Allah mengingatkan, percayalah kau dengan Roh Kudus di saat engkau menyembah aku. Maka firman Tuhan berkata, pertahankanlah imanmu yang suci dan benar, dan berdoalah dengan Roh Kudus. Mari saudaraku, di dalam kehidupan sehari, tuntun aku Roh Kudus. Jagai aku. Kalau sudah kita memohon kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mengantar segala permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Ini sudah menjelang akhir zaman. Lihat situasi sekarang gelora dunia. Bahwa Tuhan sudah memberikan aba-aba dan tanda-tanda. Jangan kita lalai. Perbuatan Tuhan di bawah kolong langit, lihat tanda-tanda. Musibah. Banyak orang mulai bertobat. Itu sebagai tanda-tanda dari kuasa Tuhan. Kenapa kita berani mengatakan, lihat di zaman Nuh. Di zaman Nuh, karena begitu banyaknya dosa manusia, Tuhan timbulkan air bah, menenggelamkan manusia itu semua, karena tidak terbina lagi. Sehingga yang mana yang bisa layak dibina, Nabi Nuh keluarganya, itu dia bina. Penting ada pemahaman. Makanya datang hari ke-7, datang ke mesbah. Jangan hanya ke mesbah Tuhan. Di dalam kepribadian kita di rumah, imani. Imani. Itu penting saudara. Ini kalau tidak salah saya buat ini. Khotbah ini termin keempat ini tahun 2024. Supaya hati-hati. Tahun 2024 adalah musim gugur. Ini pesan Tuhan. Kuatkan imanmu. Yang percaya kepada aku, kata Yesus, anak-anakku, dombaku, berdoalah kamu. Tahun 2024 adalah musim gugur. Apakah di keuangan, di perekonomian, atau di profesi, saya tidak tahu. Itu urusan Tuhan. Supaya kita pahami. Saya katakan tadi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah kegelapan, kuasa iblis, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan, saudara, kita ulangi ya supaya kita paham. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara.
Kita bertanya, apakah kuasa iblis yang mengotori tubuh kita bisa kita lihat? Tidak. Tidak bisa kita lihat kan? Bukannya lagi roh jahat di dunia ini maupun di dasar laut, bahkan di udara katanya. Lebih parah yang menghalangi segala doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan nama Roh Kudus. Jangan kita lalai. Jangan kita tertipulasi hikmat dunia. Percayakanlah Roh Kudus saat datang berteduh kepada Tuhan. Saya pribadi biasa saudara-saudaraku. Setiap saya berdoa, haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doaku kepada Bapakku dalam surga. Kuatkan aku. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, mendengarlah engkau melihat. Dengan Roh Kudus semua aku berdoa, jiwa dan tubuhku kupersembahkan di hadapan Tuhan. Ingat, persembahan yang sejati di hadapan Tuhan bukan nilai mata uang. Nilai mata uang itu tahap kedua. Persembahan yang sejati adalah jiwa dan tubuh. Sebab tubuh kita adalah baik suci daripada Allah. Maka dikatakan, sadarlah kamu anakku bahwa baikmu adalah, bahwa tubuhmu adalah baik suciku karena Allah, kata Allah. Bukan gereja. Gereja itu mesbah. Kebersamaan datang menyembah Tuhan. Itu penting kita pahami. Tuhan mengingatkan kita, puji syukur bagi Tuhan. Puji Tuhan. Diberikan semua tanda-tanda menjelang hari zaman ini bagi orang yang percaya kepada dia menyampaikan. Mungkin hamba-hamba pelayan Tuhan dimanapun berada. Ya sudah Tuhan mengerti hal ini. Sudah Tuhan jamah dia. Mari saudara-saudaraku yang saya iman. Lampirkan firman Tuhan itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang Tuhan jamah saudara-saudaraku. Jangan segan-segan. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak mau lagi umat ini tersesat. Hati-hati. Itu. Dan sama. Di situ dikatakan tadi, bahkan dikatakan roh jahat di udara. Buat apa kita jungkir balik kepada Tuhan, berdoa secara badani lahiriah, tetapi doa kita nggak sampai kepada Tuhan. Bagaimana biar sampai doa kita kepada Tuhan? Percayakan Roh Kudus yang ada tubuhmu yang Tuhan janjikan, udah Tuhan curahkan. Sehingga Roh Kudus membimbing mendewasakan kita. Kalau kita percaya dengan Roh Kudus saat menyembah Tuhan, kita nangis loh. Kita sadar dosa kita. Minta pengampunan. Sekarang ini sudah banyak orang berdoa tidak lagi minta pengampunan segala dosa di hadapan Tuhan. Emangnya kita sudah sempurna? Emangnya kita sudah kudus? Sempurna dan kudus adalah Tuhan yang tahu. Penting kita pahami. Ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Sebab kita buat di media sosial ini dapat dijangkau. Karena bagi Tuhan adalah, baik suci daripada Tuhan adalah manusia itu sendiri. Itu. Baik kita pahami. Ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pengertiannya, perlengkapilah senjata Allah. Perlengkapilah firman Tuhan dalam diri kita. Andalkanlah Roh Kudus saat datang belajar firman Tuhan. Supaya kita tidak terselimuti hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia. Maka firman Tuhan berkata, di saat kamu menyembah aku, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Janganlah buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Sebab aku menghanguskan orang-orang berhikmat, orang pintar yang tidak sesuai dengan firmanku, kata Allah. Hati-hati. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi karena pesan Allah. Mau tak mau saya sampaikan. Karena saya dengan saudara-saudaraku kita tak belajar. Supaya kita memahami semua. Tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Saya mengingatkan. Tuhan menyuruh mengingatkan kita. Mungkin hikmat ini bukan sama saya aja dikasih. Mungkin di antara sesama yang ada di bokor langit di atas bumi sudah ada Tuhan jamah.
tentang apa pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Itu dikatakan 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Belajarlah dalam firman Tuhan, senjata adalah firman Tuhan. Lakukanlah dengan kehendak pernyataan firman. Berdoalah kamu dengan Roh Kudus, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Melawan kuasa kegelapan ini firman Tuhan dengan Roh Kudus. Sebelum Tuhan mengambil alih, kita menghadap tata panggilannya. Sebelum kita mati, Tuhan panggil. Sampai hari kematian kita, tetaplah kita bertahan masuk tujuannya. Maka dikatakan di sini, saudara, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat. Sekarang lihat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang? Yang jahat itu, dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dengan adanya kuat iman kita datang kepada Tuhan dengan Roh Kudus, Tuhan melihat kita, iman kita, sehingga saat Tuhan panggil kita menghadap tata panggilan yang dikatakan maut kematian, sudah menjadi ada bakal kita nanti di kelak penghakiman terakhir. Maka kita menerima Yerusalem daripada Tuhan. Yerusalem artinya adalah kehidupan 1000 tahun yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan bangkitkan orang mati dan orang hidup, maka ada kelak penghakiman. Apakah kita nanti masuk neraka atau masuk surgawi? Dan barang siapa yang menerima kehidupan 1000 tahun, tentu dia masuk ke kerajaan Yerusalem yang Tuhan sediakan. Sekarang Yerusalem dari Tuhan adalah alam surga. Alam bakah namanya. Bukan di dunia ini lagi, saudara. Percaya? Itu dikatakan ayat 13, ayat 14. Jadilah berdiri tegap. Berkat, kita ulangi. Jadilah berdiri tegap. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Dan berjarakanlah keadilan. Kalau kita ada bimbingan Roh Kudus, kita belajar meningkatkan kebenaran dan meningkatkan keadilan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga tipu daya iblis tidak sanggup mengganggu pikiran kita. Tidak sanggup kuasa kegelapan menyeliputi pemikiran kita. Maka firman Tuhan berkata perlengkapi. Artinya perlengkapi senjata Allah, firman Tuhan. Tapi berdoalah kita dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah membimbing kita. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ini Tuhan sampaikan, berdoalah dengan Roh Kudus. Supaya lagi kita paham. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, menjelang akhir zaman, berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus. Supaya kita paham. Mari kita buka firman Tuhan. Supaya kita paham betul. Jadi tidak kata-katanya saya buat ini semua, tetap melalui firman Tuhan. Di situ dikatakan supaya kita mengerti. Yudas 1. Ya. Yudas 1. Yudas pasal 1. Buka Anda nanti di rumah Anda. Siapa menonton video dengan kitab? Benar enggak apa enggak? Dikatakan Yudas pasal 1 ayat 21. Di sini pesan Tuhan. Ini jelang akhir zaman. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas pasal 1 ayat 20. Berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Di saat kita memakai senjata firman Tuhan,
saat kita belajar firman Allah, di saat kita berdua percayakan Roh Kudus. Ini menjelang akhir zaman. Ini firman Tuhan berkata, bukan saya berkata. Maka dikatakan ayat 20 jelas, akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari pahami Roh Kudus dalam tubuh kita. Jangan hanya percaya dalam pemikiran kita Roh Kudus. Jangan hanya percaya, tapi camkanlah Roh Kudus yang menolong kita dalam pemikiran kita. Karena setiap orang memiliki kuasa Roh Kudus itu orangnya lemah lembut. Enggak gampang itu mudah marah, enggak. Enggak gampang itu menghakimi orang, enggak. Apapun perbuatan orang. Berbicara ini simpel, tepat. Karena sudah ada Roh Allah yang kudus dalam tubuh kita. Orang yang memiliki Roh Kudus tidak pernah merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Tapi dia memahami rencana Tuhan. Orang memiliki Roh Kudus tidak pernah berbangga hati seperti dirinya bahwa dia paling dekat kepada Tuhan. Karena dia tahu jangan sampai terjadi manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Dia berbuat. Di perbuatan bukan hanya di teori. Salah satu contoh orang memiliki Roh Kudus di dalam ibadah. Bisa itu nangis berdoa kepada Tuhan. Bagaimana keibadahan ini menjadi ibadah yang layak di hadapan daripada Allah. Menangis dia sendiri. Tuhan, terimalah ibadah ini sekalipun tidak memahami. Ini aku abdimu Tuhan. Jamalah kami. Itu orang memiliki Roh Kudus. Dia nggak mau menghakimi, dia nggak mau apapun perbuatan manusia itu. Malah dia berpikir, Tuhan, jamahlah mereka. Ampunilah dosa mereka. Curahkanlah hikmah kepada dia. Sebab aku adalah tidak luput segala dosa di hadapanmu. Itu orangnya. Sebab aku manusia tidak sempurna di hadapanmu. Itu dalam doa dia. Walaupun di dalam hatinya. Kalau kita memiliki Tuhan, itu enggak manusia sombong. Dan tidak merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Tidak. Dia slow pembawaannya. Tenang. Enggak pelit, enggak kikir. Apa yang bisa tolong, dia tolong bisa. Enggak bisa dia menolong secara nilai mata uang bagi orang tidak mampu. Doanya. Tuhan ampunilah segala noda dan dosa mereka itu. Berkatilah dia. Itu orang yang memiliki Tuhan. Itulah disenjangi dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus artinya Roh Allah yang kudus. Tercurah bagi pemikiran jiwa dan tubuh kita. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus sudah bertahta di tata kemuliaan daripada Allah. Tempat yang maha tinggi. Sehingga Roh Kudusnya dicurahkan bagi kita. Untuk melawan tipu daya iblis, tipu hikmat-hikmat dunia, mujizat dunia, keajaiban dunia. Coba. Dunia ini punya mujizat. Punya keajaiban. Mungkin supaya kita lebih paham. Kalau sekiranya mau aku jadi kaya di dunia ini memakai mujizat dunia bisa kok. Bisa. Tetapi kekekalan tidak ada. Melainkan bahaya yang datang. Nyawa kita perjualbelikan. Maka hati-hati. Kalau keajaiban daripada Tuhan, kekekalan yang terjadi. Kedamaian yang terjadi. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun yang menonton video ini. Mari saudara-saudaraku. Kita pahami firman ini. Marilah berdua di saat ibadah kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Supaya tidak terjadi hikmat-hikmat dunia. Selalu terjadi hikmat dunia dalam penyembahan puji-pujian menyembah Tuhan. Begitu cara meriahnya. Apalagi dia meraih musik. Terjadilah kedagingan. Di saat hamba pelayan Tuhan pendeta. Menampilkan perkataan Injil menjadi benteng kekuatan kita. Banyak yang ngantuk dan banyak yang bersungut-sungut. Malah banyak main HP di gereja.
Hati-hati hikmat dunia. Maka selalu mau tidak menerima apa-apa pulang dari gereja. Tapi kalau kita dibimbing Roh Kudus, percaya penuh, pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan, domba Allah baik suci, hamba pelan daripada Tuhan, percaya dengan Roh Kudus, maka ada kita bawa dari gereja itu, ada sentuhan Roh Kudus, ada jamahan Roh Kudus, sehingga berubah sikap kita. Akan hari-hari akan datang. Itu sekalipun pencobaan pengujian itu datang. Karena kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin merapat kepada Tuhan, begitu kekuatan kuasa kegelapan menyerang manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Tetapi kalau kita penuh percaya Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah menghalau, sehingga dua kita sampai ke tempat yang amat tinggi, Yesus Kristus Raja alam semesta. Lihat sekarang dunia, tak ada hentinya musibah. Coba kita perhatikan barang siapa menonton video ini. Apa yang terjadi sekarang di Toba di Pulau Samosir? Musibah kan? Ini bahkan ada lagi pesan-pesan Tuhan bahwa tahun 2024 ini adalah musim gugur. Tuhan mengingatkan, berdoalah kamu kepada aku dengan Roh Kudus. Berharaplah kepada Tuhan, janganlah berharap kepada manusia. Itu. Ini pesan Tuhan, ini firman Tuhan. Setiap Tuhan memberikan hikmat kepada orang percaya kepada Dia. Mungkin hamba pelan Tuhan dimanapun berada pasti ada mengerti ini. Mari saudara-saudariku, semakin kita berteduh kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus, memberitakan Injil, menyampaikan firman, MC, puji-pujian, pemain musik, andalkan Roh Kudus di dalam keibadahan supaya tidak hikmat dunia terjadi. Sehingga kita dengan Roh Kudus kita tahu apakah ibadah ini hikmat dunia daripada hikmat Tuhan. Karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus dalam ibadah kepada Tuhan, manusia itu akan nangis dan meneteskan air mata kepada Tuhan. Kita sadar manusia tidak lupa segala dosa. Tapi kalau hikmat dia, hanya gitu-gitu aja. Emangnya kita ini enggak salah? Emangnya kita ini sudah sempurna? Hanya Tuhan yang tahu. Firman Tuhan berkata, seseorang per kamu tidak luput segala dosa. Dan tidak ada sempurna. Tapi marilah kamu datang kepada aku, kata Tuhan. Percayalah dengan bimbingan Roh Kudus. Bahkan dikatakan, menjelang akhir zaman, berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Inilah pesan-pesan Tuhan malam ini kepada kita. Mohon izin, mohon maaf bagi kita yang menonton video ini. Ini jangan di-subscribe, share, like. Itu kecuali ada pemberian perusahaan channel YouTube ini, perusahaan media ini. Semoga semakin diberkati usahanya. Semoga Tuhan memberikan cahaya-cahaya baru kepada mereka supaya semakin meningkat di dalam perusahaan channel YouTube ini. Itu. Terima kasih saudaraku. Inilah seruan khotbah kita malam ini, kita sampaikan, akan kita share. Share nanti ini kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku share, like ya. Share kepada seiman, like kepada seiman. Pada khususnya umat Kristen dan percaya kepada Yesus. Khotbah ini. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari semakin memahami, belajar. Karena Tuhan tidak mau Tuhan umat-umatnya ini menyesat. Saya adalah umat Tuhan. Saya adalah jemaat Tuhan. Saya adalah domba Allah. Saya adalah bayi suci daripada Tuhan. Saya bukan jemaat gerejaku. Tetapi aku menyembah Tuhan, datang ke mezbah Tuhan. Itu. Supaya kita pahami. Mari kejar Roh Kudus di saat datang menyembah Tuhan. Dimanapun saudara-saudaraku berada. Supaya kita dapat menerima kuasa kekuatan daripada Tuhan. Keajaiban ilahinya. Mari kita kejar kodrat ilahi. Sehingga Tuhan mencurahkan kekuatan keajaiban. Mujizat daripada Allah. Kita kan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Kan percaya kita. Kita lihat terjadi bakolong lagi di hadapan bumi sekarang. Ada Tuhan jamaah mendoakan orang yang lumpuh, yang sakit.
Ada Tuhan jamaah memberitakan Injil, berkumandang. Coba, penting, mari. Ada di Tuhan nikmati mereka menampilkan firman Tuhan yang berkumandang dan bersinar oleh keajaiban ilahi. Bagi kita hamba pelayan daripada Tuhan, marilah berteduh kepada Tuhan. Jiwa dan tubuhlah yang Tuhan percayakan kita sembahkan menyembah Tuhan. Kalau masalah nilai mata uang, perpuluhan persembahkan ucapan syukur, itu dana operasional misbah Tuhan, misbah di gereja itu. Karena banyak mau dipentingkan. Tapi terutama jiwa dan tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus nanti mengajari itu. Kita semakin paham. Kita semakin mengerti tentang datang menyembah Tuhan. Terima kasih saudariku. Inilah khotbah kita pelajari malam ini. Barang siapa nonton video ini, tolong saudaraku di-share, di-like. Juga saya menghimbau kepada channel YouTube ini. Tergantung kepada pimpinan perusahaan channel YouTube ini. Melihat perkembangan video ini. Aku percaya diberkati Tuhanlah kita semua. Itu saudara-saudara. Mari datang kita menyembah Tuhan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan sepi. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan jamalah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, terima kasih bagi Tuhan. Roh Kudus mengantar segala doa kami kepada Bapa kami dalam surga Yesus Kristus. Sehingga Engkau Bapa mendengar dan melihat segala jawaban doa ibadah kami belajar firman-Mu. Curahan Roh Kudus mula Bapa menguatkan kami. Bentengi kami semua Bapa. Jauhkan kami hikmat-hikmat dunia, mujizat dunia, keajaiban dunia di saat datang menyembah Tuhan. Melainkan Roh Kudus di jalan kebenaran daripada Allah menyembah-Mu Bapa. Ajari kami semua. Jangan biarkan kami tertipulasi oleh kuasa dunia ini. Engkau yang tahu Tuhan kekuatan kegelapan ini. Demi untuk menyembah Tuhan, jiwa dan tubuh kami persembahkan di hadapan daripada Allah. Dengan nama Roh Kudus semuaku berdoa kami semua di hadapan Tuhan. Terima dan perkenan kelah Bapa yang baik. Kami berdoa dan percaya di mana malam ini Bapa selimuti kami. Kuasa keilahian mujizat keajaiban daripada Allah tempat yang maha tinggi menyelimuti kami dimanapun tidur kami yang menonton video ini. Bahkan rumah kediaman ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan ingin menyetubuhi tubuh kami, enyahkan dari kami Bapa. Keajaiban ilahi mujizat daripada Tuhan. Bagimu tiada mustahil, bagimu tiada tidak mungkin. Dienyahkanlah dari lingkungan ini oleh keajaiban daripada Tuhan. Aku percaya dengan Roh Kudus-Mu berdoa di dalam Bapa Putra Roh Kudus. Sembuhkan berbagai orang yang sakit melalui video ini. Permohonan doaku dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Hormatlah Bapa bagi kemudian daripada Allah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Hanya di dalam Bapa Putra Roh Kudus. Pertolongan-Mu bagi kami sungguh luar biasa dan percaya. Haleluya. Roh Kudus. Amin.